Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah kajian yang semoga dimuliakan Allah taala, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitabut Thaharah, bab al-miyah, bab yang membahas tentang hukum-hukum seputar air. Sekarang kita masuk hadis yang ke-6. Bismillah. Qala al-muallif al-hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yagtasil ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mandi. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi. Fil ma'id daimi, di dalam air yang tergenang. Wa huwa junubun, dalam keadaan junub. Akhrajahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Al-Bukhari, la yabulanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil. Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil. Yabul itu buang air kecil. Fil ma'id daimi, di dalam air yang tergenang. Di dalam air yang tergenang. Alladzi la yajri, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Yang tidak mengalir. Thumma, kemudian, yagtasilu fihi, dia mandi di dalamnya. Yagtasilu fihi, dia mandi di dalamnya. Wali Muslimin, dan dalam riwayat Muslim, minhu, darinya, dari air tersebut. Wali Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, wala yagtasil, dan janganlah mandi, dan janganlah mandi, fihi, di air yang tidak mengalir atau yang tergenang, minal janabati, dari janabah. Minal janabati, dari janabah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis-hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari mandi janabah di air yang tergenang, tidak mengalir. Maksudnya yaitu kita menceburkan diri kita ke air tersebut
seperti berendam atau berenang di situ. Kemudian dalam riwayat yang kedua, riwayat Bukhari, Rasulullah SAW melarang kita untuk buang air kecil di air yang tidak mengalir. Nah, bagaimana akan buang air kecil di air yang mengalir, yang tidak mengalir, sementara kita mau mandi dari situ? Kemudian dalam riwayat yang ketiga, riwayat Muslim, Rasulullah SAW melarang kita mandi dari air, itu dengan cara mengambil air tersebut dari tempatnya, sementara kita kencing di situ. Kita buang air kecil di air tersebut. Bedanya dengan riwayat yang kedua, kalau riwayat yang kedua ya kencingnya di air tersebut, mandinya juga kita dengan berenang di air tersebut, ya. Adapun riwayat yang ketiga ini kencingnya di air tersebut, kemudian setelah itu airnya diambil, taruh di wadah, kemudian kita mandi dari wadah tersebut, bukan dengan cara kita menenggelamkan atau berenang di air tersebut. Dua-duanya dilarang. Ya. Jadi dalam hadis ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada larangan, ada beberapa pelajaran ya. Yang pertama, larangan buang air kecil di air tergenang, yaitu air yang tidak mengalir. Larangan buang air kecil di air yang tergenang, itu yang tidak mengalir. Nah, kalau buang air kecil itu dilarang, terlebih lagi buang air besar. Kecil aja dilarang, apalagi yang besarnya. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, larangan mandi di air yang tergenang, tidak mengalir, dengan cara kita menceburkan diri ke air tersebut, bari ngojay gitu ya. Ya. Dua larangan ini berkaitan dengan penjagaan terhadap kebersihan dan kesucian air. Ya. Buang air kecil, buang air besar, itu jelas mengotori air. Dan itu juga akan menjadi sebab ternajisinya air, walaupun air nggak mesti najis. Kalau tidak terjadi perubahan ya airnya nggak mesti najis. Tapi kemungkinan najisnya mungkin, ya, karena kita memasukkan najis ke air tersebut. Sehingga apakah mungkin airnya berubah menjadi najis? Jawabannya mungkin, karena ada zat najis yang dicampurkan ke air tersebut. Jadi dua larangan ini berkaitan dengan penjagaan terhadap kebersihan dan kesucian air. Kalau kebersihannya jelas ya, dengan buang air kecil, buang air besar, maka airnya terkotori, tercemari. Adapun najisnya bisa jadi najis, bisa jadi tidak najis ya. Tergantung kepada apakah terjadi perubahan atau tidak. Kemudian larangan mandi juga ini berkaitan dengan penjagaan kebersihan air ya. Sebab kalau kita mandi dengan cara kita menenggelamkan diri kita situ, berenang di situ, otomatis itu akan mengotori.
Dan mungkin kotoran dari tubuh kita, ya, dakinya, bahkan kalau kita ada penyakit kulit, nah itu bisa kemudian mencemari air tersebut. Sementara air tersebut akan digunakan juga oleh orang lain. Nah, maka ini berkaitan dengan penjagaan terhadap kebersihan apa? Kebersihan air dan juga kesucian air. Adapun kalau mandi janabah atau mandi yang lainnya, ini enggak akan menajisi air, karena mandi itu bukan membuang najis. Kalau mandi janabah berarti membuang hadas, menghilangkan hadas. Kalau mandi biasa, yaitu hanya sekedar membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran, ya, yang tidak sampai najis. Nah, yang disebutkan dalam hadis ini larangan mandi janabah. Mandi janabah itu wajib. Nah, mandi yang sifatnya wajib itu dilarang dengan cara mencelupkan diri kita ke dalam air, maka terlebih lagi mandi yang hukumnya tidak wajib. Kalau mandi wajib hanya karena kebutuhan, kan? Bahkan mungkin juga darurat. Kenapa? Sebab kalau nggak mandi, kita nggak bisa mendirikan sholat. Nah, mandi janabah yang merupakan kebutuhan atau mungkin darurat, itu dilarang dengan cara mencelupkan diri kita ke dalam air, menenggelamkan diri kita ke dalam air yang tergenang. Apalagi mandi yang sifatnya tidak wajib, juga tidak sunnah, seperti mandi kebersihan, mandi pagi, mandi sore. Maka itu lebih dilarang lagi, karena ini berkaitannya dengan apa? Dengan kebersihan air dan dengan kesucian air. Kemudian yang ketiga, ya, larangan mandi dari air tergenang yang dibuang ke situ kencing. Larangan mandi dari air tergenang yang tidak mengalir, yang di situ dibuang kencing atau kotoran manusia. Itu dalam riwayat Muslim yang ketiga. Tsumma yagtasilu minhu. Nah, bagaimana kamu kencing di air yang tergenang tidak mengalir, kemudian kamu akan mandi dari situ? Kenapa? Ya, ini bukan larangannya berkaitan dengan kepastian airnya najis, ya, belum tentu najis. Tapi kepastian airnya kotor, iya, karena di situ mengandung kotoran dari air kencing yang mungkin ya banyak penyakitnya di situ. Ya. Jadi hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban menjaga kebersihan dan kesucian air, ya. Nah, ini mungkin jadi pelajaran yang ketiga, ya. Kewajiban menjaga kebersihan dan kesucian air. Jadi hadis ini enggak memastikan airnya apa? Najis. Orang mandi janabah di air yang tergenang enggak bawa najis dia. Karena mandi janabah hanya sekedar untuk apa? Menghilangkan hadas. Maka airnya enggak jadi najis. Tapi kalau orang buang air kecil atau buang air besar di air tergenang, kotornya iya pasti. Tapi kalau najisnya belum tentu, ya. Tapi mungkin najis, ya, tergantung bagaimana apa terjadi perubahan atau tidak pada air tersebut. Kemudian pelajaran yang keempat, dipahami dari hadis ini bahwa kalau airnya mengalir itu boleh. Kalau airnya mengalir itu apa? Boleh. Air mengalir seperti apa? Di sungai, ya.
Orang mandi di sungai, berenang di sungai. Bahkan mungkin di situ juga dia sambil buang air kecil. Bahkan ya banyak juga yang apa? Buang air besar. Ya kalau ditanya boleh, boleh. Karena itu pengerusakan atau gangguan terhadap kebersihannya atau terhadap kesucian ini sangat kecil ya, karena airnya terus bergerak, mengalir. Jadi yang datang adalah air yang baru, bukan air yang tadi. Cuma kalau buang air kecil atau buang air besar, walaupun air mengalir, ya harus lihat-lihat lokasi setelah kita gitu ya. Jangan sampai kita buang air besar, ya, air mengalir, tapi di seberang sana orang lagi ramai mandi. Ya. Tapi secara asal dibolehkan kalau airnya mengalir. Kemudian hadis yang ketujuh, an rajulin, dari seorang laki-laki, sahiban nabiyya, yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, antagtasilal mar'atu, perempuan mandi, bifadlir rajuli, dengan sisa mandi laki-laki. Bifadli itu sisa. Bifadlir rajuli, dengan sisa mandi laki-laki. Awir rajulu, atau laki-laki mandi bifadlil mar'ati, dengan sisa mandi perempuan. Wal yagtarifa jami'an, dan hendaklah keduanya mengambil air jami'an, bersama-sama. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, wan Nasa'i, dan An-Nasa'i, wa isnaduhu sahihun, dan isnadnya sahih. Di sini hadis ini diterima dari seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya. Cuma dikatakan bahwa sahabat ini telah menjadi sahabat bagi Nabi selama 4 tahun, seperti Abu Hurairah. Nah, tidak disebutkan namanya, ini tidak menjatuhkan sanadnya, tidak menjatuhkan kredibilitas perawi tersebut, perawi dari kalangan sahabat. Beda kalau yang tidak disebutkan namanya itu perawi dari selain sahabat, umpamanya perawi dari tabi'in atau perawi dari tabi'ut tabi'in, nggak disebutkan namanya, nggak dikenal orangnya, itu bisa menjatuhkan sanad hadis ya, sehingga menjadikan hadisnya lemah. Tapi kalau sahabat tidak. Kenapa? Karena para ulama sepakat para sahabat itu semuanya adil. Jadi apakah sahabat tersebut dikenal atau tidak dikenal, diketahui namanya atau tidak diketahui namanya, pokoknya sahabat udah itu dijamin adil. Tapi kalau di luar sahabat, tidak dikenal orangnya, tidak diketahui namanya, itu menjatuhkan hadis, menjadikan hadisnya lemah. Jadi di sini nama sahabatnya tidak disebutkan. Nah, ini tidak membahayakan hadis, tidak menjatuhkan hadis. Sahabat ini menceritakan bahwa Nabi SAW melarang seorang wanita, seorang perempuan untuk mandi dengan air sisa mandi laki-laki, dan juga melarang laki-laki untuk mandi dengan air sisa mandi perempuan. Jadi bagaimana mandinya? Ya mandinya bareng.
Tentu ini suami istri maksudnya ya. Mandinya bareng. Bahkan mengambil airnya pun apa? Bareng. Wal yagtarifa jami'an. Jadi ngambil air dengan dengan apa panyuk teh? Gayung ya, bareng gitu. Atau dengan tangan bareng. Ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang laki-laki mandi dengan air sisa mandi perempuan, perempuan mandi dengan air sisa laki-laki. Dan Rasulullah SAW menganjurkan supaya mandinya apa? Bareng, sehingga tidak ada yang menggunakan sisa orang lain. Ya, kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalahu ba'd. Dalam hadis ketujuh tadi yang kita baca sebelum sholat isya, bahwa Rasulullah SAW melarang seorang perempuan untuk mandi dengan air sisa mandi laki-laki, dan juga melarang laki-laki untuk mandi dengan air sisa mandi perempuan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jalan keluarnya, yaitu dengan cara mandi bersama dan menciduk air bersama. Nah, kemudian dalam hadis yang berikutnya, ini hadisnya berbeda dengan hadis tadi. Ya. Kalau tadi melarang, kalau ini membolehkan. Ya. Hadis yang ke-8. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yagtasilu, beliau mandi, bifadli, dengan sisa Maimunah radhiyallahu anha. Akhrajahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Hadis yang ke-9, wali ashabis sunani, dan dalam riwayat ashabus sunan, igtasala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Igtasala, mandi, ba'du azwaji, salah seorang istri an-nabiyyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, fi jafnatin, dalam sebuah bejana. Maksudnya bukan menceburkan badannya ke air tersebut, bukan, tapi mandinya itu dengan air yang terdapat di sebuah bejana besar. Faja'a, lalu Nabi datang, liyagtasila minha, untuk mandi dari air yang ada di bejana tadi. Untuk mandi dari air yang ada di bejana tadi. Berarti air apa itu? Sisa, ya. Sisa mandi istrinya. Faqalat, maka berkata istri Nabi, lahu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni, sesungguhnya aku, kuntu junuban, dalam keadaan junub. Jadi aku mandi tadi itu mandi junub, mandi janabah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air, la yujnibu,
tidak menjadi junub. Ya. Sesungguhnya air tidak menjadi junub, atau sesungguhnya air tidak terkena janabah. Janabah itu hadas besar, ya, dengan sebab apa? Berhubungan badan atau keluar mani, yaitu janabah, hadas besar. Nah, dalam hadis yang ke-8 dan ke-9 ini berbeda dengan hadis ke-7 tadi. Kalau hadis ke-7 tadi kan larangan. Kalau hadis ke-8 dan ke-9 ini justru apa? Membolehkan. Diceritakan bahwa Nabi SAW beliau mandi dengan menggunakan air sisa mandi istrinya. Bahkan ketika Nabi datang hendak mandi, istrinya bilang, tadi saya mandi janabah, bukan mandi biasa, tadi mandi janabah. Tapi Nabi tetap mandi dengan air sisa mandi istrinya ini. Kemudian Nabi menyampaikan alasan bahwa air tidak terpengaruh dengan mandi janabah. Ya, yang junub kamu, airnya mah enggak gitu. Walaupun dipakai untuk mandi janabah, airnya tetap suci dan mensucikan, sehingga bisa digunakan untuk mandi. Nah, dalam hadis ke-8 dan ke-9 ini justru dibolehkan laki-laki mandi dengan air sisa mandi perempuan. Sementara di hadis ke-7 tadi Nabi apa? Melarang. Maka cara pengumpulan 3 hadis ini yang terbaik, cara pengumpulan yang terbaik, dan ini yang diambil oleh mayoritas ulama, bahwa larangan dalam hadis ke-7 tadi itu sifatnya makruh, bukan haram. Itu sifatnya apa? Makruh, bukan haram. Adapun hadis ke-8 dan ke-9 menunjukkan bahwa boleh laki-laki mandi dengan menggunakan air sisa mandi perempuan. Jadi tidak ada masalah. Cuma sebaiknya apa? Sebaiknya apa? Mandinya bersamaan kalau suami istri. Ya, pelajaran dari 3 hadis ini, ya, hadis 7, 8 dan 9. Pelajaran yang pertama, dibolehkan bagi laki-laki mandi dengan air sisa mandi perempuan. Dibolehkan bagi laki-laki untuk mandi dengan air sisa mandi perempuan. Pelajaran yang kedua, bahwa larangan dalam hadis ke-7 itu hanya bersifat makruh. Itu hanya bersifat makruh. Sehingga sebaiknya mandi bersama. Itu suami istri, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwa air tidak berubah menjadi najis atau berhadas, bahwa air tidak berubah menjadi najis atau berhadas walaupun digunakan untuk mandi besar. Bahasa kita mandi besar, ya, adus, ya. Nggak tahu ada mandi kecil nggak? Kita sebutnya mandi besar. Jadi air tidak berubah menjadi najis atau menjadi berhadas walaupun airnya digunakan untuk mandi
besar, mandi janabah atau mandi haid, ya, mandi nifas. Ya. Hadis yang ke-10. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, bersabda. Qala, berkata. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhuru, sucinya, sucinya, ina'i ahadikum, ina'i ahadikum, bejana salah seorang di antara kalian. Ina itu bejana, ya. Bejana salah seorang di antara kalian, idza walago, idza walago, apabila menjilat, apabila menjilat, fihi, kepadanya, al-kalbu, anjing, ayyagsilahu, adalah dengan mencucinya, adalah dengan mencucinya, sab'a marratin, 7 kali, sab'a marratin, 7 kali, ulahunna, cucian yang pertama, cucian yang pertama, biturabi, dicampur tanah, dicampur tanah. Akhrajahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz lain, lahu, milik Muslim. Jadi lafaz ini masih riwayat Muslim. Fal yurikhu, fal yurikhu, maka hendaklah dia membuangnya, maka hendaklah dia membuang air tersebut, membuang air tersebut. Walid Tirmidzi, dan dalam riwayat At-Tirmidzi, ukhrahunna, cucian yang terakhir, cucian yang terakhir, au ulahunna, au ulahunna, atau cucian yang pertama, atau cucian yang pertama. Biturabi, dicampur tanah, dicampur tanah. Nah, hadis yang ke-10 ini menceritakan kepada kita tentang najisnya air liur anjing. Dan anjing itu kalau minum biasanya dengan cara menjilat. Kalau kita kan meletakkan bejana di mulut lalu diminum. Kalau anjing dan semisalnya, dari rata-rata binatang buas seperti itu minumnya dengan cara apa? Menjilat ke air. Nah, airnya ada di bejana. Maka karena air liur anjing ini najis, bejananya harus disucikan dengan cara mencuci bejana tersebut 7 kali. Pada cucian yang pertama, airnya dicampur dengan tanah, dicampur dengan tanah, ya. Lalu bagaimana dengan sisa air yang ada di bejana tersebut? Dia kan menjilat-jilat, kemudian udah selesai dia minum, masih ada sisa air di mana? Di bejana tadi. Maka dalam riwayat yang kedua, riwayat Imam Muslim, Nabi menyuruh untuk apa? Membuang sisanya.
membuang sisa air yang ada di bejana bekas jilatan anjing tersebut. Nah, kemudian ada riwayat lain tentang penggunaan tanah ini dalam riwayat At-Tirmidzi, bahwa penggunaan tanah ini bisa di cucian pertama, bisa di cucian terakhir. Kemudian ada riwayat lain, ihdahunna, pada salah satu cuciannya, mau pertama, mau kedua, mau ketiga, keempat, kelima, keenam atau ketujuh, bebas. Jadi bisa pertama, bisa ketujuh, bisa juga di antaranya. Ya. Hanya saja jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, riwayat tentang penggunaan tanah yang beragam ini, yaitu bisa di awal, bisa di akhir, bisa di antara keduanya, ini riwayatnya lemah, mudharib, ya, guncang riwayatnya, lemah. Jadi riwayat yang benar, riwayat yang kuat adalah riwayat Imam Muslim tadi yang pertama. Apa? Penggunaan tanahnya kapan? Pada cucian pertama. Jadi itu riwayat yang kuat. Ya, dan mungkin bisa kita bayangkan ya, kalau penggunaan tanah di cucian keberapa? Ketujuh terakhir. Udah bersih ya 6 kali nyuci, pas cucian yang terakhir dicampur tanah, berarti harus cuci lagi ke-8. Masih kotor, ada sisa tanahnya ke-9, ke-10, jadinya nggak jadi 7. Ya, walaupun ada pendapat sampai 8 kali cucian. Ya. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, ya, bahwa air liur anjing adalah najis. Bahwa air liur anjing adalah najis. Nah, ini pendapat mayoritas ulama, ya. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Kebanyakan ulama menghukumi air liur anjing apa? Najis. Mana yang menunjukkan najisnya? Perkataan Nabi, tuhuru, ya, kesucian. Jadi mencuci 7 kali untuk menghasilkan kesucian. Kalau kesucian itu biasanya dari apa? Dari najis atau dari hadas. Mandi suci dari hadas besar, wudu suci dari hadas kecil, istinja suci dari najis. Nah, maka perkataan Nabi kesucian ini suci dari hadas atau dari najis? Ya, otomatis dari najis. Karena kalau hadas itu sifat yang terjadi pada siapa? Manusia. Nah, ini alasannya. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, jika air liur anjing adalah najis, jika air liur anjing adalah najis, maka demikian juga dengan seluruh cairannya, maka demikian juga dengan seluruh cairannya dan anggota tubuhnya. Itu najis, ya. Jadi badannya pun najis, dagingnya najis. Kenapa? Karena kalau air liur itu kan cairan tubuh, ya. Nah, cairan tubuh itu kan berarti dia akan meliputi seluruh tubuhnya. Karena tubuh makhluk hidup itu sebagian besarnya berisi cairan. Ya, mungkin di tubuh kita juga ini cairannya lebih banyak, ya.
Ya. Maka menurut mayoritas ulama ya, bahwa anjing itu najisnya tidak hanya pada air liurnya saja, tapi keringatnya najis, darahnya najis, kencingnya najis, air matanya najis. Ada air matanya nggak anjing? Ya, kalau dia nangis kan, binatang juga biasanya ada yang nangis, ada air matanya. Nah, itu cairan juga. Ya. Cairan lukanya, kalau dia luka, nanah, cairan bening dari luka, itu juga najis. Nah, demikian juga dengan anggota tubuhnya, dagingnya najis, ya. Tulangnya najis. Ya. Jadi najis ya. Sehingga dalam madhab Imam Syafi'i dan dalam madhab Imam Ahmad, anjing itu adalah binatang yang najis walaupun dalam keadaan hidup. Dalam madhab Imam Syafi'i ada dua binatang yang najis, dihukumi najis ain, najis zatnya, walaupun dalam keadaan hidup. Itu apa? Anjing dan babi serta peranakan. Peranakan dari keduanya. Peranakan dari keduanya maksudnya ya bisa anjing kawin dengan babi atau anjing kawin dengan rusa misalkan terus punya anak. Berarti di situ ada darah, ada turunan anjingnya. Nah itu. Ya, dalam madhab Imam Syafi'i cuma dua itu, anjing dengan babi dan peranakannya, keturunannya. Kalau dalam madhab Imam Ahmad, pokoknya binatang yang haram untuk dimakan kayak singa, harimau, ya. Nah, itu najis juga. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga ya. Pelajaran yang ketiga, cara mensucikan najis air liur anjing. Cara mensucikan najis air liur anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Cara mensucikan bejana dari najis air liur anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Di mana cucian pertama dicampur tanah. Cucian pertama dicampur tanah. Ya. Gimana cara penggunaan tanah ini? Ada 3 cara ya. Cara pertama, tanahnya dicampurkan ke air, lalu airnya disiramkan. Nah, itu cara pertama. Tanahnya dicampurkan ke air, lalu airnya disiramkan ke bejana tadi. Cara kedua, disiramkan air, terus tanahnya dibalurkan ke apa? Ke bejana tadi, kayak disabunin lah gitu ya. Tapi ini menggunakan apa? Tanah. Jadi siraman pertama, terus digosokkan tanah ke bejana tersebut. Ini cara kedua. Cara yang ketiga, atau menggunakan tanah basah. Seperti apa tanah basah ini? Lumpur umpamanya ya. Tanah apa? Lumpur. Kan tanahnya ada air di situ. Jika kalau ngambil lumpur, itu sudah double. Airnya ada, tanahnya juga ada. Jadi bisa menggunakan salah satu di antara 3 cara ini. Kemudian bagaimana kalau diganti dengan selain tanah? Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dengan tanah. Yang nggak bisa diganti dengan sabun, nggak bisa diganti dengan cairan-cairan yang apa namanya, septik ya, yang lainnya. Karena Nabi menyuruhnya dengan apa? Tanah. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat,
bahwa sisa air yang ada di bejana, bekas jilatan anjing itu supaya dibuang. Ya. Apakah itu airnya najis sehingga harus dibuang? Jawabannya adalah kemungkinan besar airnya najis. Karena airnya biasanya sedikit. Biasanya apa? Sedikit ya. Kalau di bejana kecil. Kemungkinan besar airnya apa? Najis. Jadi najis dari air liur anjing ini merubah salah satu sifat air, entah merubah warna atau bau atau rasa. Biasanya kalau warna mungkin nggak berubah ya, karena air liur anjing juga mungkin warnanya apa? Bening. Kalau bau nggak air liur anjing itu? Ya mungkin bau ya, karena nggak pernah gosok gigi kan. Mungkin baunya bau ikut air liur anjing, atau mungkin rasa mah mungkin nggak ada orang yang mau coba merasakan. Walaupun ada sebagian orang yang saking sukanya sama anjing, makan bareng ya. Satu suap buat anjing, satu suap buat dia ya. Kalau di barat kan biasa seperti itu, masak bareng anjing, habis itu makan bareng. Anjingnya pakai apa namanya? Celemek ya. Kayak manusia aja ya. Tidur bareng ya. Mungkin kemungkinan besar airnya berubah najis karena airnya sedikit. Kemungkinan besar karena mungkin ada yang berubah antara rasa atau bau. Tapi kalau tidak berubah bagaimana? Ya kalau tidak berubah berarti memang menurut pendapat sebagian ulama ya tetap suci airnya. Tapi kok kenapa dibuang? Ya dibuang karena kotor. Karena air liur itu kan apa? Kotor ya. Jangankan air liur binatang buas, air liur manusia aja apa? Kotor ya. Ya, jadi air sisanya dibuang. Kemungkinan besar itu adalah najis ya. Walaupun enggak dipastikan najis ya, karena najis atau tidaknya bergantung kepada terjadi perubahan atau tidaknya pada sifat air tersebut. Ya, ini baru hadis berapa ini? 10 ya. 5 hadis lagi, tapi nggak bakal kekejar ya. Kecuali kalau cuma membaca aja. Ya, sampai sini dulu untuk materi sampai hadis 10. 5 hadis yang kita pelajari malam ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, ada 15 menit lah untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, kalau tidak ada berarti kita acara ke-6 ya. Karena baunya sudah tercium ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.